Halo teman-teman Tunas dan PBC. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru Tuhan berikan bagi kami. Dan kami sebentar lagi mau belajar firman Tuhan. Tuhan pimpin setiap kami, ajar setiap kami supaya kami boleh mengerti, memahami, dan mau melakukan firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, aku mau ngajak temanku main Trust and Fall ya. Ayo, sini. Nah, ini Cijenis dari RGK juga. Kita akan main Trust and Fall, yaitu nanti kita akan gantian saling menjatuhkan diri dan temannya akan menangkap. Oke? Kita harus percaya? Siap. Oke, kita mulai dari aku dulu nih ya. Siap. Jadi kita akan jaraknya 1 langkah kaki lah ya. Gini. Siap? 1, 2, 3. Wow, mantap. Sekali lagi kita gantian ya, gantian. Jangan dikit. Ya, siap ya. 1, 2, 3. Wow, mantap. Mantap. Terima kasih Cijedis. Nah teman-teman, tadi kita habis main Trust and Fall. Teman-teman jangan asal bermain di rumah ya, harus di dalam pengawasan orang dewasa. Nanti ngejeledak malah lupa ingatan lagi ya. Teman-teman, aduh deg-degan banget ya main Trust and Fall itu. Walaupun saya harus menjatuhkan diri, saya tuh harus percaya sama teman saya ini, yaitu Cijenis. Saya harus percaya bahwa dia itu kuat nangkep saya, dia itu nggak bakal isengin saya, dia nggak bakal biarin saya jatuh. Jadi saya harus percaya, saya harus belajar percaya sama kekuatan dan kesiapan Cijenis. Nah teman-teman, berbicara soal percaya kepada sesuatu yang kelihatan wujudnya aja, kadang kita nih sulit untuk percaya. Apalagi ketika kita mempercayakan hidup ini bersandar kepada Tuhan yang kita tidak bisa lihat. Ketika kita mengalami masalah keluarga, kita sulit percaya kalau Tuhan itu merencanakan yang terbaik buat hidup kita. Ketika kita kesulitan dalam sekolah, kita sulit percaya kalau Tuhan itu peduli sama hidup kita. Ketika rasanya lebih banyak hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita daripada berkat Tuhan, kok rasanya sulit untuk percaya kalau Tuhan itu ada dan Dia baik. Teman-teman, hari ini kita akan belajar melihat pemeliharaan Tuhan kepada keluarga Naomi. Di pasal 1 kitab Rut, kita melihat introduksi dari keluarga Naomi ini. Naomi ini punya seorang suami bernama Elimelek dan 2 anak laki-laki, yaitu Mahlon dan Kilion. Waktu itu di Bethlehem, Israel sedang terjadi kelaparan hebat, sehingga keluarga ini memutuskan untuk pergi ke daerah Moab. Tapi teman-teman, ternyata di daerah Moab itu Elimelek meninggal dunia. Sedangkan Mahlon menikah dengan Orpa dan Kilion menikah dengan Rut. 1 dekade berlalu, ternyata Mahlon dan Kilion meninggal dunia juga. Jadi yang tersisa hanyalah 3 orang janda, Naomi, Orpa, dan Rut. Karena itulah Naomi berpikir akan pulang kembali ke Bethlehem aja. Karena di Moab dia sudah tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa, dan dia sekarang menjadi orang asing di negeri Moab. Dan dia memutuskan untuk kembali pulang. Singkat cerita, hanya Rut saja yang setia menemani mama mertuanya itu. Sedangkan Orpa memilih tetap tinggal di Moab. Teman-teman, apakah kalian bisa membayangkan betapa pedihnya kehidupan Naomi? Suami meninggal, 2 anak laki-lakinya juga meninggal, tanpa ada keturunan, tanpa ada cucu. Dan sekarang yang tinggal bersama dengan dia adalah Rut, yang juga adalah janda. Teman-teman, dunia kuno saat itu sangat memandang rendah dan memberikan tempat yang kurang layak bagi seorang janda, apalagi tanpa keturunan. Tidak heran ketika orang-orang sekampungnya melihat Naomi pulang ke Bethlehem dan mereka menyeru-nyerukan nama Naomi. Naomi dengan pedihnya berkata, "Jangan panggil aku Naomi, tapi panggil aku Mara. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku.
Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Teman-teman, arti nama Naomi adalah my delight atau menyenangkan. Sedangkan kata Mara artinya pahit atau bitterness. Dari intro kisah keluarga Naomi ini kita bisa lihat bahwa memang sulit mempercayakan hidup ini, percaya sama Allah yang baik dan peduli ketika segala sesuatu pahit adanya. Tapi disinilah kisah ini bermula. Allah yang dianggap Naomi jahat dan melawan dia sebenarnya sedang bekerja memelihara keluarga Naomi, baik yang tidak terlihat, invisible, dan yang terlihat langsung, visible. Kita mau lihat satu-satu ya teman-teman. Dari pemeliharaan Allah yang tidak terlihat, invisible. Cara Allah yang tidak terlihat ditulis dalam Rut pasal pertama ayat yang ke-22. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Teman-teman, Naomi dan Rut pulang di waktu yang tepat. Penduduk Bethlehem sedang gembira karena mereka sedang panen jelai. Jelai adalah makanan pokok orang Israel yang harganya jauh lebih murah daripada gandum. Tentu kalian bisa bayangkan kalau belasan tahun lalu keluarga Naomi pergi ke Moab karena Bethlehem sedang kekeringan, sedang kelaparan. Tapi kali ini mereka pulang ketika Bethlehem sedang menuai jelai. Mereka pulang di waktu yang tepat. Dan ini adalah pemeliharaan Allah yang tidak terlihat melalui waktu kepulangan mereka yang tepat. Tapi masalahnya teman-teman, Naomi dan Rut tidak punya ladang atau mata pencaharian. Gimana bisa dapat jelai? Bersyukurlah karena Allah telah lebih dahulu memberlakukan hukum gleaning kepada orang Israel. Hukum gleaning adalah hukum yang mewajibkan para tuan tanah untuk tidak memetik hasil panen sampai benar-benar habis, karena diberikan hak kepada orang miskin, janda, dan orang asing untuk memungut ceceran-ceceran hasil panen yang tersisa atau terjatuh. Kalian bisa baca hukum gleaning ini di Imamat 19 ayat 9-10, pasal 23 ayat 22, dan Ulangan 24 ayat 19-21. Dasar pemikiran Allah memberikan hukum ini adalah bahwa Allah lah pemilik dari tanah-tanah itu. Tuan tanah hanyalah penatalayan yang Tuhan percayakan untuk mengelola semuanya itu. Karena itu tuan tanah atau orang kaya memiliki tanggung jawab moral kepada orang-orang miskin. Sehingga Naomi dan Rut bisa bertahan hidup. Dan ini adalah pemeliharaan Allah yang tidak terlihat yang kedua, yaitu lewat sistem yang tepat. Allah sudah persiapkan terlebih dahulu. Di pasal 2 ayat ketiga menuliskan seperti ini teman-teman. Pergilah ia, yaitu Rut, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Alkitab memakai satu kata yang menarik, kebetulan. Ketika Rut masuk ke ladang yang ternyata milik Boas. Kebetulan berarti Rut tidak sadar, Rut tidak mengetahui kalau ladang itu adalah masih keturunannya dari papa mertuanya, Elimelek, suami dari Naomi. Rut tidak menyadari hal itu. Tapi sebenarnya ini adalah sebuah skenario tersembunyi yang Allah telah persiapkan sebelumnya untuk memelihara kehidupan Naomi dan Rut. Rut bisa bertemu dengan orang yang tepat. Boas adalah kerabat atau saudara jauh dari Elimelek. Di pasal 2 ayat yang pertama, Boas digambarkan sebagai orang yang kaya raya, atau dalam terjemahan aslinya bisa juga dimaknai sebagai orang yang punya pengaruh di Bethlehem itu. Teman-teman, kita lihat semua detail-detail ini. Waktu yang tepat, sistem yang tepat, ketemu orang yang tepat adalah cara Allah memelihara keluarga Naomi secara invisible. Mereka mungkin tidak menyadari hal itu.
Saya rasa ketika Naomi dan Ruth menjalani hari demi hari dengan kepedihan itu, mereka tidak akan menyadari bahwa itu adalah cara Allah memelihara mereka. Tapi inilah Allah bekerja, Allah peduli bagi keluarga ini secara invisible. Selanjutnya, kita akan melihat pemeliharaan Allah yang terlihat jelas. Yang Naomi dan Ruth butuhkan ketika ke Bethlehem adalah makanan untuk bertahan hidup dan juga perlindungan sehubungan dengan status mereka yang adalah janda tanpa keturunan. Dan dua hal ini Allah pelihara lewat keberadaan Boas. Dalam peraturan hukum gleaning, para pemungut hanya boleh memungut bulir gandum yang biasanya telah diikat oleh pekerja-pekerja perempuan. Bukan mengumpulkan bulir itu langsung di pekerja-pekerja laki-laki. Nah, tapi kasus ini Boas mengizinkan Ruth untuk memungut dan mengumpulkan bulir jelai langsung kepada pekerja-pekerja laki-laki. Bahkan Ruth boleh memungut jelai itu di ladang Boas sampai akhir musim panen. Yang berarti itu kira-kira 2-3 bulan dia melakukan hal itu. Selain itu, Boas juga memberikan hak istimewa kepada Ruth untuk bergabung makan dan minum dengan para pekerjanya pada jam istirahat. Saking berlimpahnya makanan yang diberikan, Ruth bisa makan sampai kenyang, bahkan sisanya dia bisa bawa pulang dan diberikan kepada Naomi. Boas juga memberikan perintah khusus kepada para pekerjanya untuk dengan sengaja menjatuhkan bulir jelai bagi Ruth. Tidak heran ketika Ruth pulang, di ayat yang ke-17 dikatakan dia membawa sekitar 1 eva jelai. 1 eva itu sama dengan 10 gomer. 1 gomer itu adalah ukuran kebutuhan seseorang makan dalam sehari. Jadi kalau 10 gomer berarti itu cukup untuk makan Naomi dan Ruth dalam waktu 5 hari. Bukan hanya fasilitas makanan yang diberikan, Boas juga memberikan jaminan perlindungan buat Ruth selama dia memungut jelai di ladangnya. Boas pun memperingatkan para pekerja laki-lakinya untuk tidak mengganggu Ruth. Karena memang gangguan terhadap wanita, apalagi dengan status janda, itu sangat-sangat banyak. Ternyata bukan cuma zaman sekarang aja ya, dari zaman dulu kekerasan itu juga terjadi. Bahkan Naomi pun sudah memperingatkan Ruth akan hal itu di ayat yang ke-22. Tapi Ruth dilindungi oleh Boas dalam hal ini. Teman-teman, semua cara kerja Allah pada Naomi dan Ruth di pasal ini, baik yang invisible maupun visible, menunjukkan pada kita bahwa Allah punya banyak cara untuk memelihara umatnya. Allah bekerja dengan cara yang kreatif, tidak monoton, tidak terlihat, namun sesungguhnya semuanya itu membawa kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Karena itu teman-teman, jangan batasi cara kerja Allah. Kita seringkali membatasi cara kerja Allah dengan berpikir kalau Allah itu peduli, Allah kasih uang dong sekarang. Kalau Allah itu sayang, papa mama gak berantem dong. Kalau Allah baik, pandemi gak usah ada dong. Kalau Allah itu ada, saya gak perlu menderita dong. Kita membatasi cara kerja Allah dengan cara berpikir kita. Tapi kalau dari firman Tuhan ini kita melihat, dengan kacamata iman, kita bisa melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita merupakan proses dari Allah agar kita semakin mengasihi dan mengandalkan Dia di dalam hidup kita. Selain itu, pemeliharaan Allah bagi keluarga Naomi ini juga meyakinkan sekaligus mengamankan kita bahwa di tengah teriakan, di tengah air mata kepedihan, kepahitan, Allah tetap bekerja dengan caranya yang ajaib. Sabar, bertahan, dan tetap percaya sama Dia. Andalkan Dia di dalam hidupmu. Kalau hal terbaik bagi hidup kita, yaitu keselamatan, Dia sudah berikan lewat pengorbanan Yesus Kristus, masakah Ia tidak peduli sama hidup kita? Masakah Ia tidak sayang terhadap kebutuhan kita hari demi hari? Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan setiap kita teman-teman, bahwa Allah bekerja dengan cara yang kreatif, teratur, dan indah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau terus bekerja dan Engkau turut bekerja dalam segala hal yang kami hadapi hari demi hari. Tuhan, mungkin kami belum paham
kami belum sadar, bahkan kami belum mengerti maksud Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup kami. Tapi biarlah firman hari ini menguatkan kami, bahwa segala sesuatu Tuhan rencanakan bagi kebaikan, bagi setiap kami yang mau percaya kepadamu. Tuhan tolong kami, Tuhan kuatkan kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.